Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi untuk paket A. Mata pelajaran kita hari ini adalah PPKN tentang pemerintahan desa dan kelurahan. Jadi apa bedanya desa sama kelurahan? Jadi kalau desa ini biasanya terdapat di daerah-daerah atau biasanya kita sebut desa. Kemudian kalau di kelurahan ini biasanya terdapat di kota. Karena desa ini milik kabupaten dan kota ini milik kota yang ada di kota. Dia kelurahan ini unit terkecil dari pemerintahan yang ada di kota. Yang pertama kita bahas satu persatu dulu. Ini adalah pemerintahan desa. Jadi ini adalah struktur organisasi dari pemerintahan desa. Ini ada BPD, kepala desa. Jadi di sini ada garis putus-putus, ini namanya garis koordinasi. Dan ini namanya, kalau garis tidak putus-putus, ini adalah garis perintah. Jadi kepala desa ini nanti dalam melaksanakan tugasnya dibantu sama sekretaris desa, sama kepala dusun dan kaurnya. Kaur ini adalah kepala urusan. Bagaimana sih tugasnya? Sekarang kita bahas satu persatu. Jadi kepala desa ini adalah kepala pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi masa jabatan dari seorang kepala desa adalah 6 tahun. Kemudian kepala desa ini bisa mencalonkan lagi dirinya untuk periode yang ke depan, tetapi hanya 1 kali selanjutnya. Nah, kepala desa ini bertanggung jawab dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Jadi tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi dia ini adalah pemimpin tertinggi di desa. Bisa dibilang ya presidennya lah kalau seperti di negara kita. Tapi yang ada di desa, presidennya desa itu. Kemudian tugas yang kedua adalah membina perekonomian. Jadi dia ini harus mengusahakan perekonomian terus berjalan di daerah desanya. Yang kemudian membina kehidupan masyarakat desa. Jadi artinya dia membina, ini dia mengurusi. Bagaimana cara dia memajukan desanya. Kemudian yang ketiga memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Jadi bisa dikatakan dia ini sebagai orang yang dituakan di desa. Jadi dia ini harus memelihara ketentraman dan ketertiban. Bagaimana caranya? Bisa dia dengan mengeluarkan peraturan-peraturan desa bersama dengan BPD. Kemudian yang kelima adalah mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada sebuah perselisihan yang terjadi di desa tersebut. Yang bertugas atau yang menjadi tanggung jawabnya adalah dia ini mendamaikan. Karena dia ini sebagai orang yang dituakan sebagai pemimpin di desa tersebut. Yang selanjutnya adalah mewakili desa baik di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya. Jadi dia ini bisa menjadi perwakilan desanya untuk di luar maupun di dalam untuk pengadilan dan dapat menunjukkan rasa hukumnya. Kemudian selain kepala desa ada pamong desa atau perangkat desa. Jadi perangkat desa ini fungsinya adalah untuk membantu kepala desa dan terdiri di atas unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah. Jadi unsur staf ini adalah pelayanan seperti sekretariat atau tata usaha. Kemudian unsur pelaksanaan yaitu pelaksanaan teknis di lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan. Jadi unsur staf ini biasanya sekretaris desa. Misalnya dia adalah pelayan desa. Misalnya siapa yang mau membuat surat miskin, misalnya, dia sama unsur staf. Unsur pelaksana dia ini yang menjaga teknis di lapangan seperti urusan keamanan, misalnya hansip. Yang selanjutnya adalah unsur wilayah, pembantu kepala desa di wilayah bagian desa seperti kepala dusun. Jadi kepala dusun ini fungsinya misalnya di sebuah desa ini bisa dibagi menjadi 3 dusun, 2 dusun atau 1 dusun. Jadi yang bertanggung jawab atas dibagi 2 itu adalah kepala dusunnya. Ini untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Yang pertama ini ada sekretaris desa. Sekretaris desa ini merupakan unsur staf. Nah, ini tadi unsur staf yang membantu kepala desa. Sekretaris desa bertugas di bidang administrasi, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat desa dan pelayanan umum. Sekretaris desa ini diangkat oleh daerah kabupaten kota atas nama bupati atau wali kota. Jadi kalau sekdes atau sekretaris desa ini
diangkatnya sama bupati, bukan dipilih sama rakyat lagi, bukan dipilih sama penduduk desa lagi. Kemudian yang selanjutnya kaur atau kepala urusan. Kepala urusan ini penetapan kepala urusan sesuai kebutuhan. Jadi semua kepala urusan di setiap desa itu nggak sama. Jadi misalnya di sebuah desa ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, keuangan, dan segala macam. Jadi tiap kepala urusan ini bertugas sesuai bidangnya masing-masing. Tugas utama kepala urusan adalah membantu sekretaris desa. Misalnya kaur pemerintahan berarti dia hanya mengurusi bagian pemerintahan desa, atau kaur pembangunan dia hanya mengurusi tentang bagaimana pembangunan desa yang ada. Jadi dia tidak boleh mengambil jatah orang lain, dia sudah punya jatah masing-masing. Kemudian kepala dusun. Kepala dusun ini tadi yang staf administrasi atau staf wilayah tadi. Kepala dusun adalah pelaksana tugas kepala desa di wilayah dusun. Kepala dusun melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Kemudian ada BPD. BPD ini adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa. Fungsinya adalah mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, dan menampung menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Jadi sebenarnya BPD ini kalau di Indonesia dia ini sebagai DPR-nya, tapi DPR-nya tingkat desa. Fungsinya adalah untuk menampung aspirasi masyarakat. Dulu beberapa tahun yang lalu BPD ini hanya dipilih berdasarkan kesepakatan warga desa sana saja. Tapi saat ini pemilihan BPD sudah dilaksanakan berdasarkan pemilu atau dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Jadi ada beberapa tugasnya. Yang pertama, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Jadi untuk membuat peraturan desa yang bertugasnya ini adalah BPD dan kepala desa. Mereka berkoordinasi. Yang selanjutnya menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan perangkat desa. Jadi dalam pemilu mereka ini juga bisa merangkap sebagai KPU-nya. Mereka yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa ini atau Pilkades. Yang selanjutnya melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi mereka ini bebas mengawasi. Mereka juga bisa menurunkan seorang Pilkades atau Kades. Jika Kades dianggap bermasalah, maka mereka bisa menurunkannya karena mereka sebagai lembaga pengawasan desa. Yang selanjutnya adalah pemerintah kelurahan. Struktur organisasi pemerintahan kelurahan adalah yang pertama ini kepala kelurahan atau yang biasanya disebut lurah. Jadi kepala kelurahan ini berkoordinasi dengan dewan kelurahan. Ini hampir sama seperti yang ada di desa tadi. Ini DPR-nya di tingkat kelurahan, kemudian dibantu oleh sekretaris kelurahan dan staf kelurahan. Ini juga ada juga kasihnya atau kalau di desa disebut dengan kaur. Nah, apa tugas-tugasnya? Berikut. Lurah ini memiliki beberapa tugas pokok, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang menjadi kewenangannya, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, memelihara terciptanya ketertiban dan keamanan, memelihara prasarana dan fasilitas umum di masyarakat, melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. Sebenarnya tugasnya sama saja dengan kepala desa tadi, tidak ada bedanya. Bedanya adalah wilayah kerjanya, ada yang di kota, ada yang di desa. Kemudian seksi-seksinya, ada seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan depan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, prasarana dan pelayanan umum. Jadi sama seperti yang tadi, seksi. Kalau tadi urusan, kepala urusan, ini kasih kepala seksi. Jadi kalau seksi pemerintahan dia bertugas untuk melaksanakan pemerintahan. Kalau seksi prasarana umum dia melaksanakan tugasnya tentang prasarana umum. Tidak ada bedanya sama sekali. Nah, berikut adalah perbedaan desa dan kelurahan. Yang pertama, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyat. Jadi kalau kepala desa dia itu dipilih rakyat. Beda sama si kelurahan, lurah ini diangkat oleh bupati atau wali kota. Yang selanjutnya, jumlah penduduk desa lebih sedikit dan penguasaan teknologi sederhana. Karena dia tinggal di daerah pedesaan, ya namanya orang-orangnya sedikit dan
tidak melek teknologi, jadi lebih cenderung ketinggalan dengan teknologi yang ada. Berbeda sama orang-orang yang tinggal di kota, jumlah penduduknya lebih banyak dan lebih maju. Kemudian pemerintahan desa ini bukan pegawai negeri sipil, jadi bukan PNS, tapi kalau kelurahan atau lurah ini adalah PNS. Kemudian di desa terdapat Badan Perwakilan Desa atau BPD. Kalau di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan atau Dekel. Tugasnya sama sebenarnya. Oke, jadi sekian materi hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.